Halo semuanya, selamat datang di Cermati X Bising. Kenalin gue Luis dari Matematika 2020 dan gue ditemenin sama temen gue. Halo, nama gua Popon dari Matematika 21. Oke, salam kenal juga Popon. Jadi Sama. di episode Cermati kali ini bakal berbeda dengan Cermati-Cermati sebelumnya karena bakal di take over sama sampling. Jadi kita bakal membajak Cermati nih guys, hari ini judulnya mah Bising. Dan hari ini kita bakal ngomongin tentang isu lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, buat bantuin kita ngobrol tentang isu lingkungan ini lagi, kita udah ditemenin sama Kak Fadil Ramadhani yang bakal kita tanya-tanyain soal isu lingkungan. Nah, boleh nih Bang Fadil perkenalin diri dulu nih Bang. Oke, boleh. Halo, Popon sama Luis, sama teman-teman Halo, Matek. Halo, Kak. Ya, kenalin, gue Fadil Ramadhani Darmustowo. Gue dari Fisika Angkatan 2019. Mungkin segitu dulu kenalannya. oke, salam kenal Bang. Halo, Gimana nih Kak. Bang, kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, kabar sehat lah. Semangat gue hari ini mau podcast Alhamdulillah. bareng teman-teman Matek. Wih, Mantap. mantep banget. Mantap. Emang Nih, Kak, karena narasumber kita the best. karena udah selesai UAS, gimana nih, Kak, kemarin UASnya nih, Kak? Aman nggak tuh, Kak? UAS semester Wah, 5, apalagi di fisika kan? Nah, menarik-menarik. Ya, hopefully UAS gue baik-baik aja sih. Ya, mungkin ada beberapa mata kuliah yang emang udah kayak advance banget itu kan, fisikanya. Jadi mungkin gue rada kesulitan. Cuman overall kayaknya gue lancar-lancar aja deh karena bantuan teman-teman juga. Overall lancar, Oke. Pak. mantap. Keren. Padahal gue Mantap. stres ya, Pon. Fisika Iya, SMA. kita stres loh. Waduh. Terus karena Stres. udah selesai UAS juga nih kan, Kak, ya. Terus nggak ada matkul-matkul lagi sih seharusnya udah dipelajarin. Nah, kesibukan Kakak tuh apa aja sih, Kak, kalau sekarang-sekarang ini? Oke. Ya, terkait kesibukan ya. Mungkin karena hari ini kita spesial yang membahas soal isu lingkungan, mungkin gue akan mention beberapa kesibukan gue gitu terkait yang emang concernnya di isu lingkungan. Oke, pertama gue lagi menjabat sebagai Academic Unit Manager of Policy di Society of Renewable Energy University of Indonesia. Terus selain itu juga gue aktif di Fossil Free Universitas Indonesia sebagai researcher dan mungkin itu aktivitas gue di kampus gitu untuk saat ini gitu Pon. Waduh, SRI ya. Keren. Mantap banget, mantap. Mantap. Itu gue agak tertarik sama SRI itu. Tadi Social Renewable Energy ya? Iya, Betul. Nah, society. oh Society. Society Iya, Renewable Energy, mantap. Jadi energi terbarukan nih yang bahasnya. Oke, iya tapi betul. sebelum kita masuk lebih dalam lagi nih soal SRI dan isu yang Bang Fadil dalemin, mungkin kita juga mau tahu dong isu lingkungan apa sih yang lagi rame diomongin saat ini, terus kira-kira permasalahan dari isu itu apaan sehingga dia bisa jadi isu yang rame diomongin sekarang gitu. Oke. Sip. Thank you Luis buat pertanyaan pemantiknya terkait isu lingkungan. Nah, kalau kita ngebahas soal isu lingkungan ini sebenarnya luas banget ya, broadly speak banget. Kayak kita akan ngebahas banyak hal lah. Tapi gue coba untuk spesifikasiin gitu kan, lebih spesifik, terutama kita bakal ngebahas secara global itu ada yang namanya climate change gitu kan, atau perubahan iklim. Mungkin teman-teman udah familiar nih terkait kata perubahan iklim. Teman-teman juga tahu kenapa ada namanya pemanasan global gitu kan, yang dimana segala aktivitas makhluk hidup yang ada di bumi ini mengeluarkan sebuah gas panas gitu, gas emisi yang tidak dipantulkan kembali gitu ke luar angkasa, tapi malah dipantulkan kembali ke permukaan bumi, yang sehingga membuat permukaan bumi ini semakin panas. Nah, mungkin itu sederhananya seperti itu. Nah, secara global ada beberapa permasalahan yang ada nih. Nah, mungkin yang cukup kontroversial adalah permasalahan dari transisi energi. Nah, transisi energi dari energi bersih ke energi kotor. Energi kotor ke energi bersih. Nah, itu ada bertanya sedikit. Nah,
Jadi dari energi kotor ke energi bersih. Nah, kalau di Indonesia sendiri permasalahan transisi energi ini berawal dari bauran energi kotor di Indonesia ini masih cukup tinggi. Salah satunya adalah dari fossil fuel atau energi fosil. Nah, kalau pembangkit di Indonesia itu satunya ada pltu batu bara yang bauran energinya itu masih sekitar 66% di Indonesia untuk saat ini gitu. Sedangkan untuk energi terbarukan sendiri itu masih sebesar 11 sampai 12% untuk saat ini. Nah, maka dari itu isu transisi energi ini cukup hangat lah diperbincangkan akhir-akhir ini. Nah, untuk isu transisi energi ini sebenarnya ada turunan-turunannya, terutama dampak-dampak dari pltu batu baranya itu sendiri. Kenapa? Alasan ya kita harus membentuk alasan kenapa sih kita harus segera transisi energi gitu. Nah, alasannya kenapa? Karena si pltu batu bara ini ternyata memberikan dampak yang buruk, entah itu terhadap lingkungan. Mungkin teman-teman udah mengenal deforestasi, terus kekeringan di sungai ataupun pencemaran di laut, mungkin beberapa dampak-dampak lainnya gitu akibat dari pltu batu bara. Terus kalau kita melihat dampak secara kesehatan kepada diri kita sendiri, nah polusi dari pltu batu bara juga menyebabkan penyakit gitu kepada kita, terhadap masyarakat sekitar gitu yang terdampak. Terus masalah secara ekonomi juga, mata pencarian orang-orang di sekitar pltu batu bara seperti misalkan nelayan gitu kan yang lautnya terdampak atau yang nelayan yang di sungai. Terus pertanian itu terdampak masyarakatnya. Mungkin itu secara garis besarnya. Terus kita beralih ke kayak daily activity kita gitu, kehidupan sehari-hari kita. Bahkan yang lagi hangat diperbincangkan adalah electric vehicle gitu kan, mobil listrik yang udah umum gitu. Terus ada motor listrik juga. Nah, kalau isu yang terbaru itu Presiden Joko Widodo bilang gitu kalau misalkan akan mengatasi oversupply atau kelebihan listrik ini menggunakan ini oversupply-nya dari pltu batubara ya. Oversupply ini tuh ke energi listrik, energi vehicle, apa namanya, electric vehicle. Nah, yang timbul pertanyaan adalah mungkin emang electric vehicle ini mengurangi apa namanya, gas emisi dari kendaraan-kendaraan bermotor kayak ya mobil bukan mobil elektrik ataupun motor elektrik. Nah, tapi yang jadi permasalahan adalah kalau misalkan daya isinya gitu kan, daya isinya itu atau baterainya itu dari mana gitu kan. Kalau misalkan itu kan daya isinya itu dari oversupply pltu batu bara gitu kan. Ini sama aja dari energi kotor juga kan. Nah, ini mungkin timbul apa namanya, diskusi hangat lah di sana. Dan mungkin kita bisa ngobrol lebih jauh terkait hal ini. Itu untuk kendaraan bermotor. Nah, ada juga permasalahan yang timbul dari makanan yang biasa kita makan sehari-hari. Mulai dari padi, misalkan padi, bagaimana petani ini menumbuhkan padi itu ternyata menyebabkan gas emisi gitu. Terus ada juga terkait daging yang kita makan sehari-hari juga itu mengeluarkan emisi dari daging ternak. Nah, maka dari itu akan ada banyak itu atau sangat luas permasalahan dari isu-isu lingkungan ini. Gitu sih. Mungkin gitu dulu. Berarti sebenarnya kalau isu lingkungan ini kan sangat luas ya, berarti yang hot-hot, yang panas-panas ini berarti EBT kan ya, energi baru terbarukan. Yang dipermasalahkan adalah walaupun memang energi sudah dipindahkan menjadi yang lebih sehat, tetapi kita harus mencari tahu dulu sebenarnya energi ini tuh awalnya tuh dari mana sih, kayak tadi yang sudah disebut, kayak batu bara yang tadinya kendaraan listrik, ternyata hasilnya juga dari batu bara, dan kita harus lidikin itu, dan berarti itu kita langsung masuk di situ ya untuk isu lingkungan untuk hot sekarang. Nah, kan Betul. tadi Kak Fadil nih ngebahas banyak banget pembahasannya ke energi nih. Nah, terus kenapa sih Kak Fadil sendiri itu memilih tentang fokus di isu energi ini, dan ceritain dong awal mula alasan pondasi yang jelas gitu. Awal mulanya kenapa Kak Fadil juga tentang apa bisa masuk ke SRI, dan cerita tentang SRI yang tadi juga. Oke, ya menarik pertanyaannya Popon. Ya jadi sebenarnya kenapa sih akhirnya gue bisa fokus gitu atau concern di isu energi. Nah, pada awalnya ini gue pada saat itu mungkin pas masih mahasiswa baru, gue masih
kosong lah, maksudnya kosong pengetahuan gue terkait isu energi ini. Tapi pada saat itu gue jadi staff di Departemen Kastrat BMF IPA UI. Di sana kebetulan gue fokusnya di isu energi gitu, dapetnya isu energi dan lingkungan bahkan. Jadi kayak semakin gue belajar gitu kan, belajar terkait isu energi, terus memperdalam terkait isu lingkungan. Jadi kayak gue semakin sadar gitu bahwa ada banyak hal-hal gitu yang perlu kita benahi bersama gitu, harus kita kawal bersama, terutama terkait transisi energi dan juga dampak-dampak yang ditimbulkan dari energi kotor. Nah, pada awalnya itu mungkin gue terpantik gitu karena mungkin belajar lebih banyak pada saat jadi staff. Jadi kayak gue tertarik akhirnya untuk mempelajari lebih jauh. Nah, setelah gue jadi berkecimpung di BEM gitu kan. Nah, gue mencari wadah baru gitu untuk memperdalam pengetahuan terkait energi ini, dan ada komunitas UKM ya, UKM di Universitas Indonesia ini namanya Society of Renewable Energy University of Indonesia gitu. Nah, di sana akhirnya gue join gitu sebagai board of director gitu. Gue mendaftar sebagai board of director dan kebetulan ya gue diterima sebagai academic manager of policy. Dan di sana kita akhirnya gue secara pribadi gitu kan memperdalam terkait isu energi ini. Dan kenapa gitu gue akhirnya senang gitu di isu ini, karena pertama adalah dari keresahan gue sendiri. Nah, setelah mungkin kalau teman-teman yang udah berkecimpung di isu energi ini atau di isu lingkungan, mungkin teman-teman tahu dampak-dampak yang disebabkan oleh si isu energi ini gitu, misalkan dari PLT batu bara gitu. Nah, mungkin teman-teman tahu gitu, jadi teman-teman ada keresahan sehingga pengen nih untuk memperjuangkan hal tersebut atau mengawal isu tersebut. Nah, terus ya alasan yang kedua adalah potensi untuk berkarir di di isu energi ini itu cukup tinggi gitu. Nah, karena apa? Karena kalau kita ingin bertransisi menuju energi yang lebih bersih, kita memerlukan sumber daya manusia gitu yang mumpuni. Nah, di Indonesia sendiri untuk sumber daya manusianya itu masih belum banyak yang memahami terkait isu misalkan renewable energy ini gitu. Nah, maka dari itu kayak selain emang keresahan gue pribadi untuk mengawal isu dan menyelamatkan bumi lah bahasanya, dan gue juga ada potensi untuk berkarir di di lingkup ini, di lingkup renewable energy kalau gue pribadi. Nah, gitu. Jadi dengan berangkat dari kedua alasan tersebut, akhirnya ya gue semakin mendalami lah isu ini. Selain emang ini membantu kita untuk menyelamatkan bumi gitu, dan selain itu juga gue bisa berkecimpung atau berkarir di isu renewable energy ini gitu. Waduh, keren juga ini Kak. Masalahnya juga aku juga sebenarnya sedikit tertarik nih sama isu energi, dan memang sebenarnya kalau aku baca-baca lagi tuh agak ribet juga sih sebenarnya isu energi ini, dan Kak Fadil bisa mahamin tuh dan bisa ngedalamin itu salah satu hal yang luar biasa kalau menurut gue nih Kak. Nah, pertanyaan lagi nih Kak. Ya, kalau di Indonesia sendiri tuh kan untuk pengadaan energi terbarukannya kondisinya gimana tuh Kak? Oke, pertanyaan yang menarik, Pon. Nah, jadi mungkin kalau teman-teman mau tahu nih terkait pengadaan energi di Indonesia, nah teman-teman bisa lihat di rancangan umum pembangunan tenaga listrik di Indonesia atau singkatnya RUPTL nih. Yang terbaru itu ada RUPTL 2021 sampai 2030. Mungkin gue nggak bakal ngebahas yang dalam banget karena mungkin teman-teman juga masih awam gitu terkait hal ini. Nah, tapi di sana itu tertuang teman-teman gimana pengadaan energi mix di Indonesia atau bauran energi di Indonesia, mulai dari PLTU batu bara itu komposisinya berapa persen, terus mulai dari energi terbarukan itu berapa persen, dan bahkan di breakdown lagi ada PLTS, PLTBM, PLTG, PLTA. Nah, di sana di breakdown lagi gitu komposisinya itu berapa persen untuk energi bersih. Nah, mungkin untuk pengadaan dari energi itu sendiri teman-teman bisa coba untuk lihat di draft RUPTL gitu yang 2021-2030 itu yang terbaru draftnya. Nah sebenarnya kalau kita ngebahas soal permasalahan pengadaan energi gitu kan di Indonesia, ini sebenarnya cukup banyak kontroversinya. Nah, salah satunya kenapa sih yang timbul pertanyaan adalah kenapa energi bersih itu
komposisinya masih kecil atau sekitar 11%. Padahal kita di tahun 2025 itu komposisinya itu harus sudah 23%. Nah, kita harus mengejar sekitar ya 12-13% gitu untuk bisa sampai ke 23%. Nah, yang jadi kontroversi saat ini itu yang pertama ada yang namanya yang terbaru itu Undang-Undang Nomor 26 tahun 2021 yang membahas terkait feed-in tarif gitu, ekspor listrik yang tadinya 6,5% jadi 100%. Nah, ini tuh apa sih? Nah, mungkin agak bingung nih teman-teman. Nah, jadi ini itu namanya, jadi ada PLT pembangkit listrik tenaga surya lah, pokoknya pembangkit listrik tenaga surya, ada namanya PLTS atap. Nah, jadi kalau teman-teman tahu pembangkit listrik tenaga surya itu ditempelnya di atap lah, dipasangnya di atap, instalasinya di atap. Nah, si PLTS atap ini adalah salah satu upaya kita gitu untuk bisa mendiversifikasi energi terbarukan yang ada di Indonesia agar mencapai 23% tadi gitu di tahun 2025. Nah, permasalahannya adalah kalau misalkan kita mengubah peraturannya dari ekspor listrik 65 ke 100%, permasalahan timbul dari PLN itu sendiri. Mereka keberatan bahwa kalau misalkan ekspor listriknya jadi 100%, itu penyebabnya adalah mereka menyebabkan kerugian bagi PLN. Nah, kerugiannya adalah gini, misalkan Louis sama Popon masang PLTS atap itu di rumah kalian. Nah, jadi kalau misalkan 100% itu, kan kalau misalkan PLTS atap itu enggak enggak selamanya 24 jam disinari sama matahari lah. Jadi kalau PLTS atap itu hitungannya gigawatt peak. Nah, gigawatt peak, jadi peak itu puncak dari penyinaran mataharinya. Dan nggak selama 24 jam itu kan si PLTS atap ini tuh kan ada kelebihan listrik gitu kan. Jadi kelebihan listrik ini tuh nanti kalau misalkan lebih dibayar sama PLN. Nah, gitu kan. Pokoknya ntar dibayar sama PLN dan itu yang menyebabkan katanya merugikan PLN. Padahal subsidi-subsidi yang dilakukan kalau kita lihat dibandingkan sama pltu batubara atau energi fosil gitu itu bahkan lebih besar. Dan ya mungkin ada beberapa permasalahan regulasi-regulasi lain kayak misalkan ada RWBT dan undang-undang lainnya. Mungkin itu sih, gue nggak mau ngebahas terlalu dalam juga. Mungkin itu perkenalannya sebentar. Oke, buat perkenalan sendiri udah lebih apa ya? Lumayan banyak ya yang dijelasin sama Bang Fadil tadi, tapi cukup bisa ditangkap sama kita ya, Pon. Ya, Mantap bisa. berarti. Masih bisa lah. Oke, berarti istilahnya di penggunaan energi ini sendiri masih ada pertimbangan di bagian ekonominya ya, apalagi Betul. tadi melibatkan perusahaan PLN itu sendiri. Jadi perlu dipertimbangkan lagi buat penggunaan energinya tuh bakal kayak gimana. Iya, Oke, benar banget. oke, terus nih Bang, selama Bang Fadil ngawal isu energi, kan tadi kayak yang udah dibilang sama Popon juga tuh agak rumit, agak tricky lah istilahnya. Karena banyak banget aspek yang harus dibahas nih di isu energi ini. Kira-kira kendala apa sih yang Bang Fadil sering hadapi? Terus tantangan-tantangan apa aja yang pernah Bang Fadil hadapi? Mungkin sama solusinya gitu buat kita-kita juga yang mau terjun di isu energi ini. Menarik. Oke. Di sini pertama gue mau ngebahas posisi kita ya. Posisi kita sebagai mahasiswa, sebagai orang yang terpelajar, apa sih yang bisa kita lakukan gitu kan. Dan dari gue kan mahasiswa juga gitu, dan kendala-kendala apa yang biasanya terjadi gitu di pengawalan isu ini. Yang pertama, pengawalan dari isu energi ini adalah kuncinya konsistensi. Konsistensi seperti apa? Misalkan kalau di tahun lalu, kalau misalkan yang kemarin tuh gue di BEM, gue ngawal isu energi ini, kan kita buat kajian akademik ya. Kajian akademik, ada kajiannya yang bebas dari energi kotor gitu. Dan goals-nya adalah kita ingin membuat roadmap gitu. Roadmap di mana tahun berapa nih PLTU batubara itu bisa 0% lah atau tidak dipergunakan sebagai pembangkit. Nah,
Di situ kan kita udah ada goals-nya, dan di sana kita coba untuk mengadvokasikannya. Mungkin ini salah satu cara ya, salah satu cara kita sebagai mahasiswa adalah dengan cara mengadvokasikannya. Dan permasalahannya yang timbul adalah setelah kita mengadvokasikan itu ke apa namanya, Dirjen Energi Baru dan Terbarukan, terus ke Dewan Energi Nasional, kita sudah mengadvokasikannya, dan ya kita nggak bisa langsung mendapatkan hasilnya gitu. Nah, maka dari itu kita harus konsisten mengawalnya ke tahun-tahun selanjutnya. Nah, itu sih kendalanya ya. Jadi kita harus konsisten, itu yang pertama. Dan yang kedua, eskalasi isu atau orang-orang yang bergerak di isu energi ini juga perlu konsisten gitu, atau misalkan kayak gue pernah ya ada pengalaman pada, mungkin gue nggak bakal nyebutin institusinya. Pokoknya kita mau ngawal terkait green banking atau green investment, atau semacam investasi ke energi lebih hijau. Nah, ini institusinya bank ya. Nah, jadi kalau teman-teman tahu, institusi bank itu ternyata investasinya itu cukup besar kepada energi kotor, terutama di oil ataupun fossil fuel, atau ke plata batubara lah, ke coal gitu. Nah, ternyata mereka tuh pendanaannya tuh komposisinya sangat besar gitu, sangat dibandingkan ke energi yang lebih hijau. Nah, di sana pada itu rangkaian apa namanya, rangkaian kita untuk mengadvokasikan itu kan sangat panjang ya. Pada saat itu kurang lebih 3 bulan lah. Nah, jadi selama panjang rangkaian itu tuh orang-orang yang berjuang di sana itu ya makin lama ya makin berkurang gitu, atau berkurang setengahnya pada saat itu. Jadi kayak konsistensi untuk pergerakan di isu ini tuh emang yang nggak mudah gitu. Ataupun isu-isu yang lain ya, isu kemanusiaan, terus ya isu-isu HAM dan sebagainya itu salah satu yang sulit juga gitu, atau isu-isu yang lainnya. Dan maka dari itu yang apa ya, yang sangat sulit itu adalah konsistensi dari kita. Nah, maka dari itu bagi kita nih yang udah berkecimpung, ya udah kita sebisa mungkin solusinya adalah ya kita mempertahankan gitu, misalkan yang komunitas-komunitas yang udah ada, lembaga-lembaga yang udah ada, kita coba untuk melanjutkan kembali gitu perjuangannya dari isu lingkungan ini. Gitu sih, mungkin lebih baik lagi ke diri kita gitu kan. Kalau misalkan udah berkecimpung di sini ya lebih ke idealisme kita lah untuk memperjuangkan atau mengawal isu tersebut. Gitu sih. Aduh, perjuangannya keren juga sih ini kalau bisa dilihat-lihat ya, kayak energi itu Ya pun. aduh pusing kalau ngebahas-bahas tentang energi itu Pusing. sebenarnya dari Banyak banget ya yang pandangan perlu dibahas ya, Pon. iya betul banget, banyak banget. Nah mungkin tapi ini kayak terakhir aja sih, Kak, terakhir nih, Kak, pertanyaan terakhir. Mungkin dari Kak Fadil ada nggak sih, Kak, saran gitu untuk teman-teman yang lain ataupun untuk masyarakat umum yang di luar sana yang jadi tercerahkan gitu untuk mengawal isu energi setelah ngedengerin obrolan kita tadi nih. Nah, kira-kira bisa mulai dari mana aja nih, Kak, langkah awal yang tepat nih buat yang mau terjun ke isu ini? Oke, thank you buat Popon sama Luis pertanyaannya. Nah, jadi buat teman-teman nih, mungkin yang sekarang lagi dengar podcast ini, mungkin ini langkah awal teman-teman yang bagus lah untuk memulai belajar terkait isu lingkungan ini. Caranya adalah kalau misalnya teman-teman udah aware nih, oh ternyata permasalahan-permasalahan terkait isu lingkungan tuh ternyata baik banget dan pusing banget gitu kan, mungkin setelah dari ini ada baik banget. Nah, mungkin teman-teman akhirnya tertarik gitu atau aware terhadap isu ini. Nah, teman-teman, langkah awal yang bisa teman lakukan adalah dengan misalkan mengikuti sosial media yang ada di yang mewadahi lah terkait isu lingkungan ini atau isu energi. Nah, salah satunya misalkan HMD Matematika, terus ada di fakultas ada BMF MIPA, terus kalau di UI ada banyak banget gitu komunitas-komunitas kayak misalkan Society of Renewable Energy, kan SRUI, ada Fossil Free, terus ada juga BEM UI yang emang mengawal terkait isu energi juga atau isu lingkungan. Nah, teman-teman bisa mulai untuk kepoin dulu nih sosial media yang ada. Teman-teman juga bisa kepoin kayak misalkan ICER gitu kan, lembaga think tank kayak World Research Institute atau misalkan Greenpeace. Walhi ada banyak banget pokoknya sosial media yang teman-teman bisa ikutin untuk mengetahui nih isu-isu terkait energi yang terbaru. Nah, setelah teman-teman udah kepo, kalau misalkan teman-teman tertarik nih buat terjun langsung gitu kan bareng-bareng untuk awal isu ini,
ataupun emang mau berkarir di energi gitu kan, di isu energi, teman-teman bisa langsung join aja gitu komunitas atau UKM yang ada di UI atau bahkan lembaga-lembaga yang ada di UI. Kalau misalnya teman-teman dari KMUI gitu. Nah, dengan teman-teman join gitu kan, gabung di lembaga atau UKM itu, teman-teman akan ya belajar lagi gitu, belajar lebih dalam terkait isu ini, dan mungkin ke depannya teman-teman juga bisa ikut berkarir di sini selain untuk mengawal dan menyelamatkan bumi juga. Itu sih Pon sama Luis dari gue. Ih, mantap banget. Jadi boleh tuh guys di-follow dulu dan diikutin lagi Instagram dari HMDM FMIPA UI, BEM FMIPA UI, BEM UI, atau mungkin NGO-NGO yang tadi udah disebutin, Greenpeace, terus ada Walhi juga. Mungkin juga kalian yang mau join ke UKM SRI ya tadi Bang, Society Renewable Energy. Itu boleh banget diikutin media sosialnya supaya kita bisa tahu dulu nih kulit-kulitnya tentang isu energi, baru kita bisa masuk lebih dalam lagi untuk mempelajari seluk-beluk dari isu energi yang tricky itu. Oke. Mungkin itu dia yang kita omongin, isu lingkungan yang udah kita omongin tentang isu energi. Jadi mulai sekarang teman-teman semua, Popon sama Bang Fadil dan semua teman-teman yang dengerin podcast ini, yuk kita mulai peduli sama isu lingkungan yang ada di sekitar kita. Oke, mungkin sampai di sini aja podcast kita. Dan yang bisa gue simpulin dari obrolan tadi, kita di sini juga harus berusaha untuk konsisten dalam mengawali suatu isu lingkungan. Salah satunya juga isu energi tadi, yang mana kita di sini terfokus pada transisi energi kotor menuju energi bersih terbarukan, dan di sini banyak hal yang perlu kita lakuin supaya isu ini bisa naik dan didengerin nih sama orang-orang yang bertanggung jawab atas lingkungan kita. Oke, mungkin dari Popon ada yang mau tambahin? Kalau dari saya sudah cukup representatif dari Kak Luis. Ih, Mungkin mantap. sekian nih cermati Xbising buat episode kali ini. Terima kasih banyak nih buat Kak Fadil atas kesempatannya di acara ini dan teman-teman yang udah dengerin kita sampai terakhir. Nama aku Dimas Satrio Aji dan ditemani teman Dan, aku. oke, gua Prisal Luis. Kita pamit Kita undur diri. udah semuanya. Oke, dadah teman-teman. Thank you juga Bang Fadil. Terima kasih juga Kak Fadil. Oke, thank you Popon, Luis.